Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin jamaah taklim malam Senin yang dirahmati Allah dan insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat serta salam semoga tercurahkan ke haribaan junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah hadirin rahimakumullah, sebelum pengajian kita mulai pembacaan kitabnya, yuk sama-sama kita awali dengan baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pembacaan kitab kita malam ini sudah sampai ke bab batalnya wudu, ya. Bab batalnya wudu. Mohon didengarkan, disimak baik-baik. Yang tidak paham nanti kita sharing bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Babu nawaqidil wudu'i. Bab ini menerangkan tentang batal-batalnya wudu. Jadi kudu tahu kita nih tentang batalnya wudu. Karena tidak jarang di antara kita belum tahu batalnya wudu. Nawaqiduhu arba'atun. Bermula batalnya wudu itu ada 4, ya. Secara garis besar batalnya wudu ada 4. Apa saja? Al-awalu khuruju syai'in minal qubuli awid duburi. Yang pertama adalah keluarnya sesuatu minal kubuli, melalui kubul, awid duburi atau dubur. Kubul itu lubang yang ada di depan, kalau dubur lubang yang ada ya di belakang. Depan lawannya belakang.
illa mania, ya, illa mania syakhsi, kecuali mani seseorang, kecuali air mani. Kalau keluar air mani mah tidak membatalkan wudu, tetapi wajib mandi janabah. Ya, wudu tidak batal, tapi wajib mandi janabah. Al-khariji minhu, mani tersebut yang keluar dari manusia itu, ya orang itu. Awwala maratin, keluar yang pertama kali, artinya kuncratan atau semburan yang pertama. Nah, setelah kita membaca keterangannya, di sini harus kita ketahui, ya, apa saja yang keluar dari kubul sehingga membatalkan wudhu kita selain mani. Yang pertama yang keluar dari kubul yang membatalkan wudhu adalah air kencing. Tuh. Air kencing itu membatalkan wudhu, baik kencingnya itu banyak awer-aweran atau juga kencingnya sedikit. Karena tidak jarang kalau kita faktor usia, faktor U sebutnya, kencing itu enggak buru-buru bersih. Ya. Setelah kita bersihkan dengan istinja ataupun cebok bahasanya, kayak air, tiba-tiba begitu bangun keluar lagi, seret, mau nggak mau kita bersihin lagi. Nah, itu masih mending kita masih ada di dekat air. Tidak jarang air kencing itu yang sedikit keluar pada saat kita sujud. Pas kita mau sujud, tiba-tiba terasa ada yang keluar dari kubul kita. Penasaran, dicek, ternyata benar. Keluar air kencing walaupun sedikit. Nah, maka batallah wudhu kita. Selain wudhu kita batal, celana yang kita pakai juga itu terkena najis. Wudhu dibuka, diganti, ya kita istinja lagi, kita wudhu lagi, baru sholat mengulang. Nah, bagaimana solusinya? Bagi kita yang sudah sepuh, yang kebetulan mengidap penyakit beser, setelah kita wudhu, ya, maka kita pakailah pempes kalau zaman sekarang. Yes. Kalau zaman dulu mungkin celana cawet yang rada kenceng. Tuh, yang kenceng. Karena kita tahu bakalan entar ini keluar air kencing saat sujud. Tuh. Nah, dengan syarat pakai pempesnya itu, cawetnya itu setelah kita berwudu. Ya. Tapi nggak najis itu pempesnya. Nanti kalau kena ya najis. Kalau kena pempes. Iya. Nah, nanti begitu kita sholat, sekalipun nanti ada rasa yang keluar, karena kita ini tergolong orang yang bermasalah, maka kita tidak lagi untuk mengulangi wudhu, tidak lagi mengulangi sholat, karena sudah ada tarekah, sudah ada usaha dari kita. Tuh, antisipasi dengan
memakai Pempes. pempes atau cawet yang kencang. Begitu. Nah, yang kedua adalah yang keluar dari kubul itu adalah madzi. Ya. Madzi. Dan ini sama, membatalkan wudhu dan dihukumi juga najis. Kalau kena pakaian, kena celana, kena madzi, maka wajib dibuka kalau mau sholat. Nah, apa itu madzi? Madzi itu cairan yang keluar dari kelamin, ya, dari kubul pada saat seseorang itu sedang syahwat, ya, sedang syahwat, sedang punya keinginan, ya, berhubungan, maka biasanya itu keluar cairan namanya madzi. Ketiga, yang keluar dari kubul yang membatalkan wudhu adalah cairan juga, disebut dengan wadi. Ya, kalau tadi madzi, ini wadi. Nah, itu sama, cairannya bening, kental, ya. Tetapi itu keluarnya bukan saat kita lagi syahwat. Biasanya kalau lagi kecapean, ya, macul di sawah atau mikul barang berat, kecapean, ngaso, terus kencing, di akhir kencing biasanya keluar lendir, warnanya bening. Itu jangan kaget, itu adalah cairan wadi. Ya. Nah, itu sama, membatalkan wudhu yang keluar dari kubul. Yang terakhir mani, ya. Kalau mani mah, ya, itu keluarnya dengan cara tertentu, ya, dengan cara tertentu. Jadi 4 macam yang keluar. 4 apa 3? Mani, madzi, wadi. Nah, satu lagi orang yang punya penyakit. Nggak jarang orang yang punya penyakit infeksi, ya, di dalam kelaminnya kadang suka ngeluarin nanah, ya, naudzubillah, ya, jangan sampai. Nah, itu sama, membatalkan. Nah, bagaimana yang keluar dari dubur, yang keluar dari jalan belakang, ya, gampang, ya, karena kita keluarin setiap hari, ya. Apa itu? Angin. Keluar angin batal. Apalagi yang keluar dari dubur selain angin, ya, isinya, ya, keluar isinya, walaupun sedikit, ya, cepirit namanya, ya, cepirit tetap membatalkan wudhu, ya, walaupun sedikit. Lalu bagaimana keluar sesuatu tapi nggak basah, kering? Umpamanya keluar biji asem, ya, dari lubang dubur kita, lagi nongkrong tiba-tiba keluar, ya, kering, biji asem, ya, kerotak gitu. Walaupun kering, ya, karena judulnya keluar sesuatu dari dubur, tetap wudhu kita itu batal, ya. Nah, itu tolong dipahami. Jadi jangan sampai kita bingung lagi yang keluar dari kubul dan yang keluar dari dubur yang membatalkan wudhu. Itu yang pertama. Yang berapa ini? Sore. Ya. Wasani zawalu tamizi bijununin au bisukarin au maradin au naumin illa mimman nama mumkinan maka aduhu min makarrihi.
Dan yang kedua yang membatalkan wudhu yaitu zawalut tamyiz. Jadi bergesernya tamyiz itu hidung, artinya tadinya hidung tiba-tiba enggak hidung. Nah itu bisa membatalkan wudhu. Apa sebabnya tiba-tiba kagak hidung? Ya, bijununin dengan sebab akalnya itu kelindih. Ya, akalnya kelindih. Karena faktor mungkin ada sedikit koslet ya. Tiba-tiba habis wudhu gila gitu kan? Ngamuk. Iya ngamuk. Kelindih akalnya ya. Bank online dulu. Nah, bang nyamuk ya. Itu bisa batal wudhu ya. Batal wudhu. Karena tamiznya hilang. Nggak bisa membedakan. Au sukarin atau dengan sebab mabok ya. Mabok. Mabuk itu juga membatalkan wudhu. Al-maradin atau dengan sebab sakit ya, ada penyakit sehingga tamyiznya, hidungnya bergeser ya, kurang stabil. Itu batal wudhunya. Apalagi au naumin atau tertidur. Nah, ini tertidur ini banyak kasusnya. Terutama hari Jumat ya, atau hari Jumat biasa sama, jangan tukang tidur mah ya. Tidur baik ya. Kata orang berzikir. Nongko. Ya. Pas eling ternyata masjid udah kosong, tinggal berdua ya. Itu asli tidur ya. Nah, batal enggak orang tidur begitu? Ada pengecualian. Illa mimman nama ya mungkinan maq'aduhu min maqarihi, kecuali orang yang tertidur, tidurnya itu pinggulnya ini tetap tumetep di tempat duduknya, tidak bergeser. Nah, jadi yang demikian mah tidurnya tidak membatalkan wudhu, karena jejeg, pantatnya jejeg. Kecuali walaupun orangnya gede gemuk ya, pantatnya lebar tapi nyerahnya di tiang. Nah, itu batal ya, dengan syarat kita ukur kira-kira nih orang nyerah di tiang, kalau tiangnya kita pindahin ngejeblak apa enggak. Nah, kalau ngejeblak dia jauh gelentang, tiangnya dipindahin, itu batal. Karena al-ainani wika usahi, kedua mata itu ya merupakan tali daripada lali. Paman nama fal yatawadu, barang siapa tidur maka berwudu. Wasalisu, dan yang ketiga nih yang membatalkan wudu, mulamisatur rajuli almar'ata ajnabiyata min ghairi hailin baina jildin bihima walau kana kulun minhuma haroman ya. Yang ketiga yang membatalkan wudhu yaitu bertemunya kulit laki-laki dan perempuan ajnabiyah. Perempuan ajnabiyah itu perempuan yang bukan mahram ya, itu nempel kulit umpamanya, nah itu batal wudhu.
dengan syarat min ghairi hailin, tanpa ada aling-aling di antara kulit keduanya. Kalau ada aling-aling mah bersentuhannya karena pakai baju ya, atau ada pokoknya kain ya, tuh nempel doang, ke kulitnya nggak ketemu, cuma bajunya doang nempel, itu tidak membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu kulit langsung ya, kulit langsung dengan syarat almar'atal ajnabiyah, perempuan yang bukan mahram. Tuh. Tapi kalau yang mahram mah nggak batal. Siapa? Umpamanya anak perempuan ya, itu nggak batal. Mertua itu nggak batal ya. Jadi ketemu kulit kita sama mertua ya, salaman nggak batal. Anak perempuan ence, kalau istri batal. Iya. Ada suratnya. Iya. Ada enggak? Ence sih enggak. Ence nggak batal. Ya. Ende itu nggak batal. Ya. Lagi nenek. Nenek nggak batal. Cucu nggak batal. Itu termasuk mahram. Siapa lagi? Ya saudara apa tuh? Saudara sesusu. Ya. Nggak batal. Kalau ada saudara sesusu. Adek itu. Hah? Adek. Iya. Adek, boleh abang. Pupuk. Parah kamu nggak saudara sesusu? Susuan. Sama-sama. Musuh. Sama-sama SGM, bukan? Kamu sama saya sudah sesusu ya. Dulu kamu nyusu SGM kan? Juga SGM, saudara sesusu. Lagi laktogen. Bukan. Sama laktogen. Artinya begini, Saudara susuan. sesusuan. Ini emak kita orangnya sokan pergi ke sawah lah zaman dulu mah ya. Mau ngoyos, mau nandur. Anaknya titipin ke tetangganya. Tetangganya karena dia punya anak kecil, sama lagi netein. Disusun juga. Iya, tuh anak kita tuh ditetein sama dia, disusuin. Ya. Nah kalau lebih dari 3 kali, ini bocah dengan anak si ibu itu yang titipin anak itu saudara sesusu. Suson. Ya. Mahram. Udah gede pada sama-sama demen, itu bocah nggak boleh nikah. Betul. Enggak mahram. Sebab mahram, saudara sesusu sebutnya. Ya, jadi walau karena kulun minhuma haroman, walaupun ada keduanya itu ya haroman, sudah nenek-nenek, sudah aki-aki, udah sepuh banget nih, temu kulit tetap batal. Walaupun udah nggak ada syahwat ya udah pada peot, tetap batal kalau ketemu kulit dengan tidak ada aling-aling. Yang keempat ya, yang terakhir nih, warabi'u masuk kubulil adami aw halafati duburihi bibatinil kafi bila hailin walau ma'as sahwi awil ikrohi. Yang keempat itu memegang kubul adami, memegang kemaluan bangsa Adam, kemaluan manusia ya. Tuh. Jadi itu batal wudhu ya. Jadi kita punya wudhu, tiba-tiba tangan kita nggak disadari itu megang kubul, megang kemaluan ya, batal wudhu kita. Atau bukan kemaluan kita, kemaluan anak kita ya, masih kecil dan lucu-lucunya kepegang, maka batal wudhu kita. Tuh. Atau kemaluan siapa saja ya, yang penting manusia ya.
Kalau kurang kerjaan mah ya. Kalau orang pegang-pegang punya wudhu ya. Nah itu batal wudhu. Ya. Jadi nggak boleh. Au halafati duburihi atau under pantat. Ya. Pantat dubur kan ada under itu ya. Yang agak-agak keripet itu warna hitam ya. Itu keripet ya. Ya. Itu semua. Ada yang hijau kali. Itu kita pegang ya. Itu batal. Ya, apa? Ya, bibatinil kafi dengan ini nih, perut telapak tangan perutnya nih. Tuh. Jadi kalau pakai belakang tangan mah enggak batal ya. Yang batal itu kalau pakai nih telapak tangan. Ini batal. Kalau dibalik ini Sapu batal. enggak. Pakai sapu enggak? Ya. Tuh, ya. Atau pakai aling-aling ya. Pakai aling-aling. Ada pakai sarung ya digaruk dari luar. Itu tidak membatalkan. Bila hailin dengan tanpa aling-aling, walau ma'asahwi walaupun lupa kepegang ya, kepegang. Nah, tetap batal sekalipun lupa. Awil ikrohi atau dipaksa suruh megang. Ya, ada yang maksa nih suruh megang kemaluan. Nah, tetap batal ya. Nah, itu 4 poin yang bisa membatalkan wudhu secara garis besar ya. Secara garis besar. Biasanya dalam kitab-kitab yang lebih besar bahasannya itu lebih banyak lagi yang membatalkan wudhu. Nah, ini untuk kita secara garis besar ini segini yang perlu diketahui oleh kita semua. Cukup sekian dulu bahasanya ya. Yang batalkan wudhu insya Allah bulan depan ketemu lagi dalam bahasan wayahrumu bil hadasil asgori, yang diharamkan kepada seseorang pada saat mempunyai hadas kecil, asgor ya, asgor. Apa saja yang diharamkan? Kalau kita bahas nanti pada pertemuan depan. Cukup sekian dari saya. Barangkali ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, dipersilahkan.